Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran prakarya kali ini kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Seperti biasa, sebelum ke materi, kita akan melihat dulu peta materinya. Di sini yang akan kita bahas yaitu pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan makanan atau minuman. Dan di sini kita akan mengetahui pengertian bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kemudian kita akan mempelajari jenis dan manfaat atau karakteristik bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian kita juga akan mengetahui teknik pengolahannya, dan yang terakhir kita akan mempelajari tahapan pengolahan atau prosesnya. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai pengertian serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman, padi-padian, atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serelia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serelia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serelia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serelia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serelia juga kaya akan vitamin E dan vitamin B kompleks serta mineral atau besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serelia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serelia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Baik, selanjutnya yang kedua, pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, folat, dan besi atau vitamin. Baik, selanjutnya yang ketiga, pengertian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan, umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jenis serelia dan manfaatnya. A. Beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Beras putih. Sesuai namanya, beras putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Beras hitam.
Beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. B. Jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia mempunyai dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain batang dan daun muda untuk pakan ternak. Batang dan daun tua setelah panen bisa dimanfaatkan untuk pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Batang jagung bisa dimanfaatkan untuk lanjaran atau turus. Batang jagung bisa sebagai bahan pembuat kertas atau pulp. Kemudian buah jagung muda atau putren bahasa Jawa, sayuran bergedel dan bakwan, dan untuk sambal goreng. Biji jagung tua bisa sebagai pengganti nasi atau brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit atau kue kering, pakan ternak, bahan baku industri farmasi, deksrin, perekat, dan industri tekstil. C. Gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atas sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah, yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Demikian pemirsa, materi kita kali ini mengenai pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan makanan atau minuman. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Terima kasih atas